615 Siapa yang pengganti 7? Gu Qingqing tercengang, ia tidak menyangka Leng Xicheng akan menanyakan pertanyaan ini, wajahnya langsung memerah. Feng Lingsui melirik cucunya sambil tersenyum, kemudian menggelengkan kepalanya dengan lebih tegas, tidak bisa. Ia kemudian menambahkan, kalian tidak hanya tidak bisa punya anak untuk saat ini, sebaiknya juga jangan tinggal di dalam satu kamar. Leng Xicheng langsung cemas dan hendak mengatakan sesuatu, tapi Feng Lingsui sudah meliriknya dengan tenang, kalian sudah menikah, apa yang kamu khawatirkan? Setidaknya harus membiarkannya lebih stabil untuk sementara waktu, dan melihat bagaimana kondisinya setelah minum beberapa obat ini. Leng Xicheng tidak menyangka, kalimat santai dari neneknya akan mengambil semua kesejahteraannya, hatinya langsung merasa tidak senang. Ia membeli begitu banyak mainan, bahkan sudah mempersiapkan 3 kotak kondom. Apakah ia hanya bisa membiarkan barang-barang itu begitu saja hingga berjamur? Kalau begitu, pengobatannya butuh waktu berapa lama? Kapan dia bisa hamil? Pertanyaan Leng Xicheng yang sangat berterus terang itu langsung membuat Gu Qingqing yang ada di sebelahnya, wajahnya terlihat memerah. Feng Lingsui mengalihkan pandangannya dan melirik cucunya, bukankah di luar selalu tersebar kabar tidak sedap mengenai cucu dan cucu menantunya ini? Bukankah ia mendengar bahwa Leng Xicheng selalu mencari wanita lain di luar, dan tampaknya akan bercerai? Tapi, mengapa kini ia merasa bahwa cucunya sepertinya lumayan peduli dengan kesehatan Gu Qingqing? Aku lihat, tadi dia juga masih flu, kelenjar endokrinnya juga agak tidak teratur. Jika ingin mempunyai anak, kalian harus mengkondisikan tubuh terlebih dahulu, kata Feng Lingsui dengan tenang. Gu Qingqing mengangguk. Ia memiliki rahim yang dingin dan juga meminum obat pencegah kehamilan, tentu saja kondisi tubuhnya tidak akan baik-baik saja. Feng Lingsui kemudian melambaikan tangan dan memanggil Leng Xicheng, kemarilah, biarkan aku memeriksa kondisi kesehatanmu. Leng Xicheng menggelengkan kepalanya, kesehatanku sangat baik. Feng Lingsui mendengus, sangat baik. Autisme dan albinisme adalah penyakit genetik, jika kamu ingin mempunyai anak, kamu juga harus pergi ke rumah sakit untuk diperiksa, agar anakmu kelak juga sehat. Nenek, apakah ada nenek yang akan mengatakan hal seperti ini pada cucunya sendiri? Leng Xicheng juga tidak punya pilihan lain, Feng Lingsui memeriksa denyut nadinya, kemudian membuka kelopak matanya dengan kuat, lalu berkata, kamu ini sedang tidak sehat, butuh dikondisikan. Setelah mendengar itu, Leng Xicheng juga merasa sedikit bingung. Bukankah tubuhnya selalu sangat sehat, dan ia juga memiliki selera makan yang bagus, kan? Kamu memiliki gejala api internal yang kuat. Jika ingin memadamkan apinya, kamu tidak perlu minum obat, hanya perlu mengonsumsi labu pahit, melon musim dingin, semangka, dan lain-lain. Makanlah lebih banyak, jika tidak, kamu harus menyekop rumput halaman di luar, dan menanamnya kembali. Kamu harus menghabiskan energimu dan semuanya akan baik-baik saja. Setiap hari memikirkan kapan bisa tidur dengan istri, tapi selalu saja gagal, bukankah itu yang memicu gejala api internal yang kuat? Leng Xicheng tampak terdiam. Pada saat yang sama, keluarga Su. Dibandingkan dengan reuni keluarga bahagia keluarga Leng, meskipun kedua keluarga Su juga berkumpul bersama, tetapi sepertinya suasananya tidak begitu bagus. Namun, hal yang tidak terduga adalah, kali ini orang yang memiliki reaksi terbesar bukanlah Su Zijin yang dipaksa untuk berlutut, melainkan Su Zipei. Setelah menyantap makanannya dengan tergesa-gesa, ia naik ke lantai atas. Ia tidak terlihat seperti biasanya. Biasanya, ia akan pergi ke ruang buku untuk mencari 2 buku, atau pergi ke ruang piano untuk bermain piano, atau mencari 2 film untuk melatih keterampilan aktingnya berulang kali. Bagaimanapun juga, ketika Su Zijin naik ke lantai atas untuk mencarinya, sebelum memasuki pintu, ia sudah mencium bau asap yang kuat. Su Zijin terkejut dan segera mendorong pintu. Begitu memasuki ruangan, ia melihat Su Zipei bersandar di ambang jendela. Ada sebuah buku yang terletak di depannya, satu tangannya terletak di ambang jendela, jari indahnya yang biasa memainkan piano itu kini malah memegang sebatang rokok. Rokoknya sudah mati untuk waktu yang lama, jelas, ia sudah seperti itu sejak lama. 616 Siapa yang pengganti? 8. Kakaknya biasanya tidak merokok dan juga sangat jarang minum alkohol. Bahkan meski berada di kalangan kelas atas, di mana orang-orang biasanya akan saling menawarkan rokok dan alkohol kepada satu sama lain untuk bersosialisasi, tapi kakaknya itu termasuk tipikal orang yang jarang minum alkohol, apalagi merokok.
Tidak, sebenarnya Su Zijin juga pernah melihat kakaknya merokok, tetapi sangat jarang. Selain itu, kakaknya hanya menghisap cerutu Kuba. Menurut legenda, kegiatan itu adalah kesukaan Churchill, dan juga merupakan merek yang dulu disukai Leng Xicheng. Kamu sudah datang. Dalam ruangan yang penuh dengan asap, Su Zipei memutar rokoknya ke asbak di sebelahnya dengan pandangan dingin, lalu menutup buku di tangannya. Sekarang Su Zijin baru melihat bahwa apa yang ada di tangannya itu bukan sebuah buku, tetapi sebuah album foto lama. Kakak, mengapa kamu melihat ini? Mungkin karena baru saja menghisap rokok, suara Su Zipei terdengar agak samar, tidak apa-apa, hanya menemukan sedikit fenomena yang menarik. Ia tiba-tiba bertanya, Zijin, Ni Zining dan Gu Qingqing berpacaran berapa lama? Kak, mengapa kamu menanyakan pertanyaan ini? Begitu Su Zijin mendengar nama Gu Qingqing sekarang, ia langsung merasa marah. Setelah cukup lama, ia baru berkata, tentu saja ketika ibu perempuan Jalang itu menjadi pembantu keluarga kita, mulai dari dia datang ke rumah kita. Iya, mulai pada saat itu, pasti saat itu. Su Zipei agak tidak fokus, ia berbicara dan kemudian tersenyum, iya, selalu ada dia dan Ni Zining, dan aku tidak menyadarinya. Adiknya yang selalu memberitahu bahwa Ni Zining sangat baik kepada Gu Qingqing, bagaimana Gu Qingqing berencana merayu Ni Zining, bahkan pada akhirnya, mereka berdua benar-benar berpacaran. Bahkan ia pun ditipu oleh hal itu, dan tidak menyangka, di belakang Gu Qingqing masih ada sepasang mata yang menatapnya. Su Zipei telah melihat album foto, selama ada Gu Qingqing yang foto bersama dengan mereka, Leng Xicheng akan memaksakan diri untuk tersenyum. Ketika tidak ada Gu Qingqing, ekspresi Leng Xicheng selalu terlihat dingin seolah tidak peduli dengan siapapun. Sejak Su Zipei pergi ke luar negeri hingga kembali lagi, di dalam pikiran semua orang, ia selalu menjadi cahaya bulan putih bagi Leng Xicheng. Semua orang mengatakan bahwa Gu Qingqing hanyalah penggantinya. Ternyata, memang ada pengganti, namun itu bukan Gu Qingqing, melainkan dirinya. Sekarang ia akhirnya merasakan bagaimana perasaan adik perempuannya melihat pria yang ia sukai selama 10 tahun, ternyata menyukai Gu Qingqing. Rasanya seperti mendapat sebuah tamparan di wajah, kemudian seluruh pikirannya jadi berantakan. Su Zipei menenangkan dadanya yang naik turun dengan keras, lalu mengambil napas dalam-dalam. Ayah dan paman sedang mendiskusikan harga pembelian saham tambahan Huangting Entertainment, kan? Su Zijin tidak menyangka topik kakaknya akan berubah begitu cepat. Ia tercengang sejenak, kemudian segera mengangguk. Ayahnya tidak akan menghindarinya ketika sedang membahas harga pembelian saham. Ia tahu berapa harga penawaran ayahnya. Setelah memikirkannya sebentar, ia segera melakukan panggilan telepon. Tidak lama kemudian, panggilan telepon terhubung. Su Zipei langsung berkata secara terus terang, Xicheng, kamu katakan angkanya saja, jika mau membeli saham tambahan itu, berapa harga beli per sahamnya? Nada bicara Leng Xicheng terdengar dingin, ia berbicara seperti seorang pengusaha. Hal ini masih belum ditentukan dalam rapat Dewan Direksi, tetapi harganya tidak akan lebih rendah dari harga saham saat ini. Harga penerbitan Huangting Entertainment adalah sekitar 30 yuan per saham, itu berarti, jika keluarga Su ingin merebut 100 juta saham, maka harus mengeluarkan uang 3 miliar yuan. Harga yang ia berikan kepada mereka sama sekali tidak murah. Su Zijin tersenyum dan berkata, jika keluargaku tidak punya uang, apakah bisa menggunakanku untuk membayar hutangnya? Selanjutnya bab 617 siapa yang pengganti 9.